Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Serbada Official. Oke, di video kali ini aku akan membahas beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pelaku usaha toko sembako pemula. Apakah kesalahan ini sering kamu lakukan? Simak terus video ini sampai akhir ya, supaya kamu tahu apakah kamu juga melakukannya atau tidak. Oke? Di beberapa momen memang orang banyak banget ya yang mau buka usaha sembako. Tapi tanpa disadari, orang-orang yang buka usaha sembako, apalagi yang sebelumnya belum punya pengalaman, itu sering banget yang namanya melakukan kesalahan-kesalahan yang mendasar. Contohnya membuka toko seperti ala kadarnya, tidak memperhatikan kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu tujuan aku buat video ini supaya kalian juga sadar kalau misalkan kesalahan-kesalahan yang akan aku sebutkan ini itu tidak baik untuk kemajuan usaha kalian ke depannya. Bahkan bisa bikin usaha kalian lambat laun tutup loh. Jadi apa aja sih kesalahan-kesalahan yang memang sering dilakukan oleh para pelaku usaha sembako pemula? Yang pertama, tidak memahami pasar. Ayo, siapa di antara kalian yang buka toko sembako tapi nggak melakukan riset pasar dulu? Wah, pasti yang kayak gitu tuh yang crowded banget guys, karena riset pasar itu penting banget ya. Dengan tidak melakukan riset pasar, kalian tidak akan mengetahui kebutuhan konsumen di area toko kamu. Jadi nantinya itu akan menyebabkan toko kalian menstok barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, yang kayak gitu juga akan menyebabkan yang namanya dead stock guys. Jadi buat kalian yang merasa tidak melakukan riset pasar, coba dilakukan riset pasar dari sekarang untuk bebenah stok yang ada di toko kalian. Kedua, tidak memiliki rencana bisnis yang jelas. Banyak toko sembako yang emang buka itu karena ikut-ikutan aja. Kebanyakan juga karena ya memang ada uang untuk diputar lagi niatnya. Tapi dengan tidak memikirkan planning bisnis ke depannya, itu tidak akan berlangsung baik. Kalian sadar nggak, mungkin di beberapa saat kalian itu memiliki kesulitan untuk menstok barang, juga mempromosikan barang tersebut bagaimana caranya supaya laku di area toko kalian maupun ketika kalian buka toko di online. Nah, kesulitan-kesulitan itu tuh sebetulnya akan bisa kalian atasi ketika kalian mempunyai planning bisnis yang jelas. Jadi saran dari aku, coba kalian bikin planning bisnis yang jelas mengenai stok barang apa aja yang harus di stok, terus juga untuk promosi itu seperti apa, supaya ke depan toko kalian itu lebih jelas lagi. Oke? Yang ketiga, tidak mengelola keuangan dengan baik. Lagi-lagi aku bilang money management itu sangat amat penting ya guys. Kenapa aku bilang penting? Karena kalau misalkan kalian nggak mengelola keuangan dengan baik, itu bisa menyebabkan stok yang terlalu banyak ataupun stok yang terlalu sedikit. Bahkan bisa kesulitan membayar tagihan atau kesulitan dalam menggaji karyawan. Yang keempat, tidak bisa menentukan lokasi yang strategis. Seperti yang aku bahas di video sebelumnya, lokasi yang strategis itu penting banget dilakukan ketika ingin buka toko sembako. Kebanyakan orang ketika buka toko sembako, ini yang sering banget dilakukan itu asal buka aja, tanpa memperhatikan lokasinya strategis atau tidak. Contohnya seperti buka toko sembako itu di dalam gang ataupun depan rumah. Tapi sebetulnya kalau misalkan kalian punya rumah yang di jalan arteri atau jalan utama itu nggak masalah guys. Yang penting lokasinya cocok dan juga tempatnya lumayan luas ya. Yang kelima, tidak memperhatikan jam buka tutup toko yang konsisten. Nah, ini kebiasaan banyak orang ya. Biasanya itu kalau misalkan buka toko ya, mentang-mentang punya sendiri, itu jamnya asal-asalan guys. Jam buka tutup toko itu penting banget dilakukan secara konsisten. Kenapa? Karena ketika orang udah tahu toko kita buka jam 10 atau jam 9, mereka pasti akan datang jam segitu guys. Apa jadinya kalau misalkan ada customer yang datang jam 10 ketika toko kita buka, tapi nyatanya toko kita saat itu belum buka. Bukanya itu jam 1 atau jam 2 atau bahkan sore baru buka guys. Itu bener-bener parah banget sih. Tapi jarang lah ya yang buka sore, masa iya? Kalau misalkan buka sore mendingan tutup aja guys, buka lagi besok gitu.
Nah, jadi buat kamu yang mau punya pelanggan tetap ya, usahakan jam buka tutup toko itu konsisten ya guys. Buat toko sembako besar ataupun kecil itu sama. Jam buka tutup toko yang konsisten perlu banget diterapkan. Oke, mungkin cukup segitu dari aku beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pelaku usaha sembako pemula. Nah, aku harap ketika kalian menyadari bahwa kalian melakukan apa yang aku sebutkan tadi, coba dirubah pelan-pelan ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa dibantu subscribe, di share kalau bermanfaat. Oke guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. See you.